Selamat pagi Pak Frans. Selamat pagi. Baik, terima kasih sudah ada bersama-sama. Jadi pada kesempatan ini kita akan melakukan pembicaraan pra-observasi di kelas. Ya, tujuan dari percakapan kita ini yaitu nanti saya mohon izin sebagai rekan sejawat untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Nah, untuk itu percakapan kita ini adalah bagian dari proses awal sebelum Bapak melakukan pembelajaran di kelas, sehingga lebih siap dan dapat melaksanakan proses pembelajaran yang bermakna bagi murid. Bisa ya Pak? Bisa. Oke, siap. Nah, baik Pak Frans, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai pada pembelajaran di kelas yang nanti akan kita observasi? Tujuan yang pertama bahwa setelah memperoleh materi atau pembelajaran di kelas, murid-murid dapat memahami dan mengerti tentang tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan itu. Baik Pak. Jadi tujuannya yang lebih ini spesifiknya materinya apa mungkin Pak? Materinya tentang kalau kelas 10 terkait dengan kerajinan. Kalau kelas 11 tentang pengolahan dari bahan pangan lokal menjadi bahan setengah jadi maupun bahan jadi. Baik, jadi nanti kalau begitu nanti rencananya kita di kelas 10, 11 atau 12? Rencananya di kelas 11. Di kelas 11 tentang pengolahan pangan lokal. Baik Pak. Nah, dari tujuan tentang pengembangan pangan lokal, kira-kira area yang ingin Bapak kembangkan apa? Bentuknya kira-kira seperti apa, prosesnya mungkin Bapak bisa kasih gambaran? Oke, dalam rencana atau konsep dalam pertemuan nanti terkait dengan materi pengolahan ini, saya ingin mengolah daun kelor. Daun kelor menjadi puding. Menjadi puding luar biasa. Jadi puding ini, daun kelor menjadi puding ini untuk kelas sosial dan bahasa. Sedangkan kelas sains nanti saya rencanakan dari bahan baku yang sama, daun kelor, akan jadi pupuk cair, NPK. Oh, kelor jadi pupuk cair. Ya, jadi kelas 11 sosial dan bahasa itu kelor menjadi puding, kelas 11 sains itu menjadi pupuk cair. Oh. Dengan bahan baku yang sama. Bahan baku yang sama. Dari daun kelor. Seperti itu. Baik. Selanjutnya Pak, kira-kira rancangan pembelajaran atau strategi yang mungkin sudah Bapak siapkan itu seperti apa untuk menjawab tujuan ini? Baik, dari rancangannya, yang pertama saya akan memberikan materi sedikit terkait dengan manfaat dari pangan lokal ini, khususnya daun kelor, yang kita ketahui bersama bahwa daun kelor ini banyak tumbuh dan ada yang berada di sekitar kita, sehingga potensi lokalnya ada, sehingga itu menjadi sumber pangan yang dapat kita olah. Jadi saya menjelaskan terkait dengan bagaimana memanfaatkan daun kelor yang ada di areal sekitar kita. Yang kedua, setelah saya menjelaskan materi itu, ada beberapa video yang saya akan tampilkan sebagai rujukan ke siswa bagaimana proses pembuatannya. Jadi bahan bakunya disiapkan, terus ditambah dengan peralatan dan teknik pengolahannya seperti apa. Itu jadi nanti ada video, tayangan video, juga nanti dalam bentuk kelompok. Kelompok ini akan terbagi dalam beberapa kelompok, yang tugas kelompok itu bagaimana mereka masing-masing menyiapkan beberapa komponen tadi, baik itu bahan bakunya, peralatan pendukungnya, maupun teknik pengolahannya sampai hasil produk itu jadi.
seperti itu. Jadi ada beberapa tahapan tadi saya menjelaskan dulu. Setelah itu ada tayangan video menjadi referensi buat mereka, dan yang terakhir teknik atau implementasinya dalam kelompok itu. Baik Pak, terima kasih. Jadi luar biasa, jadi benar-benar memanfaatkan potensi lokal sehingga anak-anak bisa menghasilkan produk. Oke, baik Pak. Dari ini yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira kapan Bapak mulai melaksanakannya? Ya, terkait dengan waktu ini, jadi nanti di pertemuan pertama akan saya sampaikan materi terkait dengan bahan baku yang akan kita gunakan. Dengan pertimbangan bahan baku ini mudah kita dapat, kita tidak mengeluarkan biaya. Setelah itu pada pertemuan yang kedua, itu pembentukan kelompok dan bagaimana perlengkapan yang perlu disiapkan dalam proses pembuatan, dan pada pertemuan yang ketiga nanti actionnya, artinya teknik pengolahan itu yang akan kita lakukan. Jadi ada 3 tahap yang mungkin saya lakukan terkait dengan pengenalan materi, terus persiapan peralatan, dan juga yang ketiga adalah pengolahannya, teknik pengolahan. Jadi sudah diuraikan pertemuan-pertemuan beserta hal yang akan dilakukan, jadi saya yakin bahwa sudah sangat siap. Oke, baik Bapak, kita sudah hampir di tahap akhir dari percakapan praobservasi. Setelah kita jalani percakapan ini, kira-kira menurut Bapak apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita ini? Baik, ini satu hal yang baik, langkah yang baik dalam arti bahwa sebelum kita action di kelas, paling kurang kita ada persiapan dalam kaitan dengan materi, persiapan peralatan, mungkin kita butuhkan LCD atau proyektor dalam kaitan untuk mendukung bagaimana siswa dapat melihat video atau tayangan proses pengolahannya seperti apa, sehingga di situ kita dapat mengetahui kendala apa yang kita temukan itu sudah dalam proses ini kita sudah bisa ketahui sebelum kita action di kelas, mungkin itu. Baik Pak, jadi sekali lagi jadi mulai percakapan ini kita punya gambaran ya, ada gambaran apa yang kita lakukan. Sekali lagi terima kasih Pak untuk waktunya, sukses untuk rencananya, sampai bertemu nanti di kelas. Saya mohon izin untuk mengobservasi Bapak sebagai rekan sejawat. Oke, baik, terima kasih untuk waktunya, sukses selalu. Oke, selamat pagi. Jadi materi kita pada pertemuan ini, semester ini terkait dengan prakarya dan kewirausahaan adalah kita mengambil pengolahan ya. Jadi pengolahan dari bahan nabati ya, bisa juga kita ambil dari pengolahan bahan hayati ya. Jadi nabati itu dari hewan, sementara hayati dari tumbuhan atau buah-buahan ya. Jadi pengolahan ini, pengolahan dari bahan pangan lokal, bisa juga dari bahan pangan lokal ini kita akan olah jadi bahan itu apa dia setengah jadi maupun bahan jadi ya. Jadi sedikit gambaran di sini saya akan nanti menyajikan bagaimana proses pembuatan pupuk cair ya, pupuk cair dari daun kelor. Jadi bahan baku yang kita ambil adalah daun kelornya ya, daun kelor. Jadi ini sebagai bahan bakunya, tetapi bahan baku ini tidak berdiri sendiri ya, dia harus membutuhkan bahan yang lain menjadi campuran sehingga menghasilkan sebuah pupuk cair yang dapat kita manfaatkan untuk tumbuhan atau pertanian ya. Jadi ini salah satu bentuk pengolahan dari bahan baku
misal pangan lokal atau tumbuhan yang bisa kita olah menjadi sesuatu yang memiliki nilai jual yang tinggi. Jadi kita merubah bentuknya, kita mengolah, kita merubah bentuknya menjadi sesuatu yang lebih bernilai ekonomis. Itu untuk langkah yang pertama. Nanti kita masuk ke langkah yang berikut, kita juga bisa mengelola telur asin dari telur bebek. Dan telur bebek itu kalau kita jual di pasar mungkin satu butir dengan 2.000. Tetapi kita mengolahnya sudah menjadi telur asin. Berarti harga jualnya pasti beda dengan telur biasa ya. Iya. Dia sekitar 5.000 sampai dengan 7.000 per butir. Itu ada yang kita dapat dari bagaimana kita mengelola bahan-bahan pangan lokal ini menjadi sesuatu yang memiliki nilai jual atau memiliki cita rasa yang tinggi. Sampai di sini bisa? Bisa ya? Oke, jadi langkah-langkah yang pertama ya, yang perlu kalian siapkan adalah bahan bakunya. Di blender ya. Iya. Jadi kita hanya memanfaatkan daunnya saja. Daunnya, tidak batangnya atau rantingnya atau cabangnya, tetapi daunnya saja yang kita manfaatkan untuk pembuatan pupuk cair. Nanti kalau kelas yang lain mereka akan buat dari bahan baku yang sama, tetapi dalam bentuk yang berbeda. Mereka akan buat puding dari daun kelor. Ya, pernah makan tidak di puding? Tidak pernah ya? Puding pernah, puding kelor tidak pernah. Oh ya, puding pernah. Ya, berarti puding dari bahan baku yang lain ya? Dari bahan baku yang lain, bukan dari bahan baku daun kelor. Oke. Baik. Setelah peralatan ya, berarti peralatan yang dimaksud ini peralatan yang mendukung dari proses itu. Ya. Jadi kalau memang sifatnya dalam bentuk bahan lain yang kita siapkan atau peralatan lain yang kita siapkan. Jadi peralatan ini juga harus mendukung dengan tujuan yang ingin kita capai. Ya. Jangan sampai peralatan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya. Oke, setelah bahannya ada, peralatannya kita siap, hal yang ketiga adalah proses pembuatannya atau teknik atau bagaimana cara kita mengelola. Ya, bagaimana cara kita mengelola dari bahan yang sudah ada, dari bahan baku yang sudah ada dan peralatan pendukungnya. Ya. Sampai di sini bisa ya? Bisa. Jadi ada 3 bahan ini mudah kita jumpai di sekeliling kita ya. Iya. Manfaatnya banyak ya, selain untuk ternak, untuk manusia dan sebagainya. Yang selama ini masyarakat atau orang tua kita biasa menggunakan atau memanfaatkan daun kelor. Tetapi pada kesempatan ini kita akan mencoba bagaimana memanfaatkan daun kelor ini menjadi sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang memiliki nilai yang lebih tinggi dari keseharian kita yang menggunakan bahan baku daun kelor ini. Jadi pemanfaatan yang pertama daun kelor, ya. Jadi kalian bisa perhatikan di sini. Ini dia potong di belakang rumahnya persis ya. Jadi semua daun dimanfaatkan, baik itu yang muda maupun yang tua. Setelah itu langkah selanjutnya dia bersihkan ya, atau bahasa kita apa nih? Luru ya. Dia ambil memisahkan antara daun dan tangkainya ya. Memisahkan daun dengan tangkainya dengan tujuan 3, 2, 1. Baik, selamat pagi Pak Frans. Selamat pagi. Baik, tadi kita sudah selesai dengan kegiatan observasi.
Saya juga sudah hadir di kelas bersama Bapak. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ini sifatnya observasi rekan sejawat. Nah, lanjutan ini saya ingin memberikan beberapa pertanyaan terkait tahapan yang sudah kita lalui. Dari sebelumnya kita sudah percakapan pra-observasi, setelah itu tadi saya sudah melihat, mengobservasi Bapak di kelas, dan saat ini pasca observasi, jadi kita melihat kembali hal-hal yang terjadi di kelas, apakah perkembangannya sudah baik atau seperti apa, nanti akan muncul dalam pertanyaan-pertanyaan. Siap ya Pak? Siap. Oke. Baik, yang pertama, bagaimana perasaan Bapak dalam kegiatan observasi tadi saya berada di kelas, kira-kira bagaimana perasaan Bapak? Perasaannya beberapa hal. Yang pertama, dengan kegiatan di kelas tadi dapat menjadi satu hal yang dipahami oleh siswa, dalam arti bahwa dengan kita memberikan materi sekaligus kita memberi tayangan video tadi, itu menjadi satu hal yang dapat dipahami oleh siswa. Artinya tidak saja kita menjelaskan, tetapi mereka dapat menyimak secara langsung terkait dengan materi yang akan kita berikan, dan pada saatnya nanti kita akan lakukan sesuai dengan penjelasan maupun tayangan dalam video tadi. Nah, tadi di waktu observasi tadi saya lihat bahwa berjalan dengan baik. Kira-kira persiapan apa saja yang sudah Bapak lakukan untuk kegiatan observasi? Oke, baik. Persiapan yang pertama, secara pribadi kita menyiapkan materinya, ya. Kita menyiapkan materi. Yang kedua, terkait dengan peralatan pendukung. Di sini saya menggunakan video tayangan sebagai salah satu pendekatan, dalam arti bahwa dengan melihat siswa lebih suka menonton, ya. Mereka kecenderungan lebih senang menonton sesuatu tayangan ketimbang mendengarkan apa yang kita sampaikan. Dengan menonton itu mereka punya ada termotivasi, ada semangat untuk dapat melakukan hal yang seperti mereka saksikan tadi. Ya, seperti itu. Jadi persiapannya saya bisa katakan cukup matang ya Pak, Ya. untuk observasi ini. Persiapan pribadi maupun peralatan pendukung dalam kegiatan kita di kelas, seperti itu. Baik, nah, tadi kalau saya tidak salah Bapak sudah sampai pada tahapan pembentukan kelompok, pembahasan kegiatan dengan perlengkapan-perlengkapan yang perlu dipersiapkan. Betul. Nah, bagaimana area pengembangan yang sudah Bapak rancang sebelumnya? Apakah berjalan baik ataukah memang ada kendala? Dalam rancangan pengembangan itu memang kita di sekolah di sini belum punya fasilitas tempat untuk atau ruang praktek. Oh iya. Sehingga kita masih menggunakan kelas sebagai tempat praktek. Itu menjadi salah satu kendala yang saya temukan. Dan yang kedua, selain kelas itu kita gunakan sebagai ruang praktek juga, fasilitas pendukung dalam ruangan itu juga terbatas. Kalau ruang praktek khusus untuk pengolahan pasti didukung oleh beberapa hal dalam ruangan tersebut. Jadi untuk pengembangan kita bisa manfaatkan kondisi kita yang ada, dan juga peralatan kemungkinan diambil atau dibawa oleh siswa. Jadi peralatan ini dalam kaitan dengan pengolahan ini akan masing-masing kelompok menyediakan dari rumah bahan bakunya dan juga peralatan. Baik, jadi tadi sudah ada kendala. Mungkin Bapak bisa menyampaikan solusi tadi, solusi yang Bapak tempuh selain tadi siswa bawa dari rumah, peralatan, mungkin ada hal lain lagi yang Bapak tempuh untuk mengatasi kendala-kendala yang Bapak hadapi tadi di kelas tadi. Ya, jadi langkah yang saya ambil, kita mensiasati, artinya ruang kelas itu kita atur sedemikian sehingga dapat mendukung proses pengolahan tadi.
sehingga kita menyiapkan mejanya, menyiapkan peralatan pendukung. Peralatan ini memang di sekolah tidak ada, sehingga kita siswa yang bawa dari rumah untuk mengelola ini. Jadi mungkin kita melakukan setting ruangan sehingga proses itu bisa berjalan dengan baik. Artinya kita bagaimana caranya untuk kondisi kelas itu agak kondusif sehingga proses dalam pengolahannya itu bisa berjalan dengan baik. Baik Pak, jadi sudah menemukan solusi dari kendala yang Bapak alami. Selanjutnya, kalau saya ingat waktu percakapan kita waktu pasca observasi bahwa tahapan ketiga, Bapak akan masuk tahapan ketiga, yaitu eksekusi. Menurut Bapak, apakah memang masih perlu lanjutan di pertemuan kedua terkait perlengkapan, atau memang sudah bisa eksekusi di pertemuan ketiga? Dari perkiraan dan pengamatan saya, dari pertemuan pertama dan kedua, siswa sudah siap untuk kita lakukan pada pertemuan yang ketiga. Artinya pada pertemuan ketiga ini kita berupaya untuk melakukan pengolahan itu. Nanti pada saat terakhir pasti ada evaluasi yang akan kita lakukan. Bagaimana proses itu kita laksanakan. Mungkin dalam proses itu ada kendala atau ada hambatan. Mungkin pada saat evaluasi itu baru kita lakukan penyempurnaan. Artinya pada saat evaluasi kita dapat menemukan kendalanya apa, dan itu kita bisa carikan solusi pada pertemuan selanjutnya nanti. Baik, terima kasih Bapak. Jadi ini apakah pertanyaan terakhir ini? Ya. Apakah memang minggu depan ini langsung dengan eksekusi kegiatannya untuk pengolahan, atau memang masih berminggu berikut lagi? Minggu depan sudah kita bisa lakukan. Kita coba jalan dulu. Oke. Nanti dalam prosesnya pasti kita akan melihat kembali, kita mengevaluasi kira-kira dari materi yang diberikan, dari bahan yang kita siapkan, dari teknik pengolahannya, kira-kira bisa berjalan baik atau tidak. Yang penting kita laksanakan dulu, nanti pada tahap berikut ada kegiatan evaluasi terhadap proses yang sudah kita lalui. Baik, luar biasa. Artinya tetap minggu depan dilakukan eksekusi. Ya. Ya, luar biasa. Jadi di akhir ini sesi tentang pasca observasi ini, bagaimana perasaan Bapak? Saya secara pribadi sangat senang karena dukungan dan motivasi dari siswa juga begitu kuat, begitu tinggi. Ingin mereka juga dari tayangan tadi, mereka juga begitu semangat untuk dapat mengelola pangan lokal menjadi sesuatu yang memiliki nilai jual yang tinggi dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Begitu. Luar biasa Bapak untuk rencananya. Saya menunggu hasilnya. Itu kelor dari puding. Ya, semoga ini bisa menginspirasi rekan-rekan guru yang lain. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Sekali lagi sukses untuk rencananya bersama murid-murid. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi.